Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi yang kedua dengan judul Hubungan Hukum antara Bank Konvensional, Bank Syariah, dan Nasabah. Video ini dibuat oleh Faizapedia. Kalau misalnya kalian ingin mengetahui definisi nasabah bank konvensional, itu bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Nasabah didefinisikan sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. Kalau nasabah penyimpan, tentu saja nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan. Kalau nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan. Tentu ini didasarkan pada perjanjian antara bank dan nasabah tersebut. Bentuk simpanan yang ada di bank konvensional: giro, deposito, tabungan, dan sertifikat deposito. Giro adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan cek biliet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya atau pemindah bukuan. Deposito, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Sertifikat deposito, simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan. Sedangkan tabungan, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek biliet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah bank syariah. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau unit usaha syariah. Nasabah penyimpan yang menyimpan dananya di bank syariah dan atau US dalam bentuk simpanan. Kemudian nasabah investor yang menempatkan dananya di bank syariah dan atau US dalam bentuk investasi, dan nasabah penerima fasilitas yang memperoleh fasilitas dana atau dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip syariah. Tentu saja ini berdasarkan akad bank syariah atau US dan nasabahnya. Definisi ini bisa kalian lihat di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Untuk dana yang dihimpun bank syariah, di sini ada dua bentuk. Yang pertama simpanan, yang kedua investasi. Untuk simpanan ada dua produk, yakni tabungan wadiah dan giro wadiah. Tentu saja untuk giro wadiah hanya dapat ditarik dengan menggunakan cek biliet giro atau pemindah bukuan. Untuk investasi terdiri atas dua produk, yakni tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Dan tentu saja untuk deposito mudharabah itu hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu penarikannya berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan unit usaha syariah. Ada yang menarik di sini bahwasanya Undang-Undang Perbankan Syariah dalam pasal 1 angka 21 sampai 24 di situ menyatakan bahwa untuk akad penghimpunan dana tidak harus menggunakan akad wadiah atau mudharabah saja, tetapi bisa menggunakan akad lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Asas yang mendasari hubungan hukum antara bank konvensional dan nasabah dinamakan sebagai hubungan kepercayaan atau fiduciary relationship. Jadi, dalam melakukan kegiatan usahanya, bank wajib menempuh cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya di perbankan syariah. Dan bank juga wajib untuk menjelaskan atau menginformasikan jika ada kemungkinan timbulnya resiko. Sehingga bank disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat atau fiduciary financial institution. Kenapa dikatakan demikian? Karena bank dalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat didasarkan atas prinsip kepercayaan. Nasabah mempercayakan dananya untuk disimpan di bank, dan bank diharapkan untuk mengelola dengan aman dan jujur, yang sewaktu-waktu ketika dana itu diminta kembali oleh nasabah, bank mampu menyediakannya. 4 prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah. Yang pertama, prinsip kepercayaan, sehingga bank perlu menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya. Yang kedua adalah prinsip kerahasiaan. Dalam hal ini, bank harus menjaga identitas, simpanan, dan rekening nasabah agar tidak mudah diterobos oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, supaya nasabah merasa aman terhadap dananya. Yang ketiga adalah prinsip kehati-hatian. Dalam hal ini, bank tidak dapat menggunakan secara bebas tanpa adanya rambu-rambu yang menjamin keamanan dana tersebut, karena bank harus membayar kembali jika nasabah sewaktu-waktu ingin menarik dananya. Dan yang terakhir adalah prinsip mengenal nasabah. Prinsip ini digunakan untuk mencermati dan mengetahui identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan jika terdapat transaksi yang mencurigakan.
Sedangkan menurut Sultan Remi Sahdaini, prinsip mengenal customer itu merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian. Prinsip ini penting untuk pemberantasan pencucian uang. Nah, karena di perbankan sendiri itu tidak terlepas dari resiko-resiko. Yang pertama, resiko finansial, hilangnya sejumlah uang, dan resiko non-finansial, hilangnya nasabah, hilangnya kerjasama bisnis, dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bank bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat? Yang pertama, manajemen bank harus profesional dan mampu menjaga tingkat kesehatan bank, sehingga bank harus dalam keadaan liquid dan solvent. Kemudian yang kedua, bank harus dikelola dan dilaksanakan oleh anggota-anggota direksi dan komisaris serta pegawai-pegawai bank yang memiliki integritas, artinya memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat atau tinggi. Yang ketiga, bank dapat menjaga kerahasiaan yang menyangkut keuangan nasabah yang disimpan pada bank tersebut. Nah, jadi 3 hal itu yang harus dipenuhi perbankan agar bank bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Lanjut kepada hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, itu dikatakan sebagai hubungan hukum atau perjanjian pinjam-meminjam dan bukanlah perjanjian penitipan. Dengan alasan, kalau misalnya perjanjian penitipan, ketika kita menitip, itu barang yang kita titipkan dengan barang yang kita terima wujudnya sama. Adapun dalam praktek perbankan, pertama, ketika nasabah menyetorkan uang dengan nomor seri ABCD dan ketika nasabah mengambil itu nomor serinya berbeda. Kedua, seharusnya tidak boleh digunakan oleh penerima titipan. Justru di bank uang tersebut disalurkan dalam bentuk kredit. Ketiga, seharusnya tidak masuk dalam aset penerima titipan. Di perbankan, uang nasabah penyimpan masuk dalam aset bank, sehingga yang tepat digunakan adalah perjanjian pinjam-meminjam. Dengan alasan bahwa yang terjadi di bank, pihak pertama menyerahkan sejumlah uang ke bank dengan syarat bank mengembalikan uang kepada pihak pertama dalam jumlah yang sama. Kemudian, bank menjadi pemilik mutlak uang pinjaman dan jika uang musnah, dengan cara bagaimanapun, kerugian menjadi tanggungan peminjam atau bank. Kemudian, uang yang diserahkan nasabah menjadi milik bank, digunakan untuk operasional, masuk sebagai aset bank, dan bank memberi bunga bagi nasabah. Lanjut kepada hubungan antara bank dan nasabah debitur, disebut sebagai perjanjian kredit bank dan bukanlah perjanjian pinjam-meminjam dengan alasan pada perjanjian kredit, dana tidak dapat digunakan secara leluasa, harus sesuai dengan tujuan dalam perjanjian kredit. Sedangkan perjanjian pinjam-meminjam, nasabah debitur dapat leluasa menggunakan dana tersebut. Dan tentang cara penggunaannya, pada kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, sedangkan pada pinjam-meminjam uang yang dipinjamkan kepada debitur dengan tidak disyaratkan bagaimana cara debitur akan menggunakan uang pinjaman tersebut. Sehingga jika dilihat dari jenis perjanjian kredit bank merupakan perjanjian timbal balik. Artinya jika pihak bank dan nasabah debitur tidak memenuhi isi perjanjian salah satu pihak, dapat menuntut pihak lain sesuai dengan jenis prestasinya. Lalu, bagaimana hubungan nasabah penyimpan dana dan nasabah debitur? Maka, hubungan nasabah penyimpan dana dan nasabah debitur disebut dengan hubungan moral. Di sini pertanggungjawabannya lebih tinggi di mata hukum. Dengan demikian, dalam pelaksanaan fungsi perbankan terdapat 2 hubungan hukum dan 1 hubungan moral. Misalnya, seorang nasabah debitur yang memperoleh pinjaman kredit dari bank bukan saja bertanggung jawab terhadap bank sebagai pemberi kredit, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral terhadap nasabah penyimpan dana. Lanjut kepada prinsip yang mendasari hubungan antara bank syariah dan nasabah. Berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perbankan Syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 4 prinsip utama perbankan syariah. Yang pertama, perbankan non-riba, perniagaan halal dan tidak haram, keridhaan pihak-pihak yang berkontrak, pengurusan dana yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Sedangkan prinsip yang melandasi operasional lembaga keuangan syariah, prinsip ta'awun atau tolong-menolong, prinsip tijarah atau bisnis, kemudian prinsip menghindari ikhtinas atau penimbunan uang, prinsip pelarangan riba, dan prinsip pembayaran zakat sebagai fungsi lembaga sosial.
Dan yang terakhir, 3 kategori kegiatan usaha bank syariah. Yang pertama, funding dengan produknya tabungan wadiah atau mudharabah, giro wadiah, deposito mudharabah. Walaupun sebelumnya saya katakan bisa menggunakan akad lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, financing. Itu ada prinsip jual beli dengan akad murabahah, salam dan istisna, kemudian prinsip bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah, prinsip sewa dengan akad ijarah dan IMBT, dan prinsip pinjam meminjam dengan akad qard. Kemudian jasa bank atau service, ada produk bank garansi, letter of credit, hiwalah, wakalah, jual beli falas atau sarf. Ini bisa dilihat di pasal 19 dan pasal 20 Undang-Undang Perbankan Syariah. Sekian dulu materi kita pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.